Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Hari ini kita belajar dua materi ya. Yang pertama, materi tentang penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan berturut-turut. Yang kedua, materi tentang pecahan desimal. Ini Ustazah mereview kembali materi sebelumnya ya, penjumlahan 2 pecahan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sama atau tidak? Kalau tidak sama, maka kita harus menyamakan dengan cara mencari KPK. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari kelipatannya 5 dan 10. 5 kelipatannya adalah 10, 15, 20, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, coba bagaimana cara menentukan KPK-nya? Ya, benar. Caranya adalah mencari angka yang kembar, dan yang pertama kali kembar itu yang kita ambil. Berapa yang kembar? Coba lihat. Angka 10 ya yang kembar. Berarti KPK-nya adalah 10. Berarti penyebutnya kita ganti dengan 10. 10. Pecahan yang berikutnya juga 10. Lalu bagaimana dengan pembilangnya? Bagaimana cara menentukan pembilangnya? Nah, ini yang perlu kalian ingat baik-baik ya. Karena kemarin waktu Ustazah memberikan tugas sebelumnya, itu diantara kalian banyak yang lupa merubah pembilangnya. Jadi kalau penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga harus berubah. Contohnya, ini cup pecahan yang pertama, 3/5. Penyebutnya jadi 10, berarti penyebutnya berubah kan? Berarti pembilangnya juga harus dirubah. Caranya gimana? Caranya pakai pembagian. Masih ingat pembagian? Pecahan yang pertama 10 dibagi dengan pecahan yang pertama ya. 10 bagi 5 berapa? Ya betul, 2. 10 bagi 5, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti pembilangnya dikalikan 2. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 3. 3 dikali 2. Ingat ya, pembilangnya harus diubah dengan cara mengalihkan hasil pembagian penyebutnya dengan penyebut yang pertama. Sampai sini paham? Sudah paham bagaimana kenapa kok bisa ini 3 dikali 2 dan kenapa ini jadi 10? Sudah paham? Kalau belum paham, diulang lagi ya yang tadi Ustazah rekam. Nah, sekarang kita ke pecahan yang kedua. Coba kita lihat. Pecahan yang kedua, penyebutnya ternyata sama. Ya, yang pertama penyebutnya 10. Dan ternyata KPK-nya juga 10. Berarti perlu diganti nggak pembilangnya? Nggak perlu ya, karena penyebutnya tetap, berarti pembilangnya juga tetap. Berapa? 1. Nah, sekarang kita perhatikan, penyebutnya sudah sama. Pecahan pertama 10, yang kedua juga 10, berarti sudah bisa kita jumlahkan. Ayo kita jumlahkan. Yang pertama 3 kali 2 berapa? Ya betul, 6/10. Ditambah 1/10 berapa? 6 ditambah 1 sama dengan 7. Pembilang penyebutnya 10. Nah, ini hasilnya 3/5 ditambah 1/10 sama dengan 7/10. Nah, sekarang kita masuki materi hari ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan berturut-turut. Caranya gimana? Caranya sama aja dengan 2 pecahan. Yang pertama,
Apa? Tuh, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara KPK. Ini kita cari KPK-nya. Nah, itu sudah dapat kelipatannya. Kelipatan 2, 3, dan 4. Mana yang kembar? Coba kita lihat. Ya, betul. Yang kembar adalah angka 12. Berarti KPK-nya 12. Berarti penyebutnya jadinya 12, 12, 12. Penyebutnya sudah sama 12. Sekarang kita lihat pembilangnya. Ini karena semua penyebutnya berubah, berarti pembilangnya juga berubah semua. Ya. Karena penyebutnya sudah sama, sekarang kita ganti pembilangnya. Coba pecahan yang pertama. Untuk mengganti pembilangnya, berarti kita harus tahu dulu dia dikali berapa ya. Kita bagi dulu 12 dengan 2. Ya. Pecahan yang pertama ya. 12 bagi 2 berapa? 12 bagi 2 sama dengan 6. Berarti pembilangnya kita kalikan dengan 6. Sekarang pecahan yang kedua. 12 dibagi dengan 3. Berapa 12 dibagi 3? Ya, 12 dibagi 3 adalah berapa? Betul, 4. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti pembilangnya 1. Kita kali dengan 4. Sekarang pecahan yang ketiga. 12 kita bagi dengan 4. Berapa 12 bagi 4? Hitung. Ya, betul. 3. Berarti pembilangnya kita kali dengan 3. Sekarang kita 1 kali 6 sama dengan 6. 6 per 12 ditambah 1 kali 4 sama dengan 4 per 12 ditambah 1 kali 3 sama dengan 3 per 12. Sekarang hitung 6 ditambah 4 berapa? 10. Ya, 10 ditambah 3 berapa? 13. Berarti hasilnya 13 per 12. Ya, jadi hasilnya adalah gimana? Udah ngerti belum? Pesan Ustazah, kalau kalian mengerjakan soal pecahan begini, kalian review dulu, ulang-ulang dulu materi pembagian yang sudah pernah kalian dapat di kelas 4. Kalau kita banyak lupa tentang pembagian, biasanya akan kesulitan menghitung, karena dia kan kalau menyamakan penyebut terus kita mau mengganti pembilang, kita harus menghitung pembagian dulu. Jadi pembagiannya harus direview dulu ya. Diingat. Nah, sekarang contoh pengurangan 3 pecahan. 5 per 3 dikurang 1 per 4 dikurang 1 per 2. Caranya sama aja ya dengan penjumlahan. Pertama, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 3, 4, dan 2. Nah, ini kelipatannya 3, kelipatannya 6, 9, 12, kelipatan 4, 8, 12, 19, kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Mana yang kembar? Yang kembar angka berapa? Ya, angka 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Nanti kita ubah penyebutnya jadi 12. Nah, penyebutnya sudah sama 12. Sekarang pembilangnya kita ganti dengan cara kita bagi dulu penyebutnya dengan penyebut yang pertama ya, pecahan yang pertama. 12 bagi 3 sama dengan berapa? 4. Berarti 5 pembilangnya dikali 4. Pecahan yang kedua, 12 bagi 4. Berapa 12 bagi 4? Sama dengan 3. Berarti pembilangnya 1, kita kali dengan 3.
Sekarang pecahan yang ketiga, 12 dibagi 2 berapa? Ya, 6. Berarti pembilangnya 1 dikali 6. Sekarang kita hitung. Berapa 5 kali 4? 5 kali 4 sama dengan 20 per 12. Kemudian 1 kali 3 berapa? 3 per 12. Kemudian 1 kali 6 sama dengan 6 per 12. Kita hitung lagi. 20 kurang 3 berapa? Ya, 17. 20 dikurang 3 sama dengan 17. 17 dikurang 6 berapa? Berapa 17 kurang 6? Sama dengan 11. Berarti jawabannya 11. 12. Contohnya 0,1 ditambah 0,2. Kita menggunakan cara bersusun panjang. Yang pertama yang perlu diingat adalah komanya harus lurus. Komanya harus lurus ya. Kalau kalian menyusun itu komanya harus lurus. Setelah itu kalian jumlahkan seperti menjumlahkan bilangan bulat biasa dari belakang ya. Dimulai dari belakang, 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian komanya kita tulis, jangan ketinggalan komanya ya. Kemudian 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi 0,1 ditambah 0,2 sama dengan 0,3. Sekarang contoh yang kedua, 0,4 ditambah 0,52. Kita susun ke bawah. 0,4 kita luruskan komanya, 0,52 ditambah ini kita kasih bantu ya, karena dia di atas tidak ada angka, kita kasih bantu angka 0. Jadi 0,40 sama 0,4 itu nilainya sama. Kita bantu dengan 0. 0 tambah 2 sama dengan 2. 4 tambah 5 sama dengan 9. Komanya jangan lupa ditulis. 0 tambah 0 sama dengan 0. Berarti hasilnya 0,92. Sekarang contoh yang kedua, pengurangan. 0,6 dikurang 0,12. Kita susun. 0,6 komanya luruskan, 0,12. Di atasnya tidak ada angka ya, 6. Berarti kita bantu dengan angka 0 seperti tadi waktu penjumlahan. 0 kurang 2 bisa? Bisa nggak? Nggak bisa, jadi harus dibantu oleh angka di depannya ya. Jadi dia dikasih bantuan angka 1, dapatnya dari 6. Karena sudah membantu angka 0 di belakangnya 1, jadi 6-nya berkurang dari 5 ya kan. Sekarang 10 kurang 0 bisa? Bisa. 10 kurang 0 berapa? 10 kurang 0, maaf, 10 kurang 2. 10 kurang 2 bisa. 10 kurang 2 berapa? 8. 5 dikurang 1 berapa? 4. Komanya kita tulis 0 dikurang 0, 0. Berarti hasilnya 0,48.